Halo semuanya. Ya, saya menemukan sebuah video perdebatan antara Adian Napitupulu dengan Habibur Rahman perihal hubungan Prabowo dan Jokowi. Kita semua tentu senang ya, saya pribadi juga senang Prabowo dan Pak Jokowi ini tentu akur ya. Tentu ada pihak-pihak yang tidak senang. Cuman di sini yang dipermasalahkan adalah jangan sampai hubungan ini nanti setelah Prabowo menjadi presiden dia tidak berdaulat penuh. Tentu ini dipengaruhi menurut saya oleh rumor-rumor yang berkembang bahwa Presiden Jokowi itu masih tetap ingin punya bargaining position gitu ya, masih tetap punya daya tawar di hadapan Prabowo. Tapi sepertinya rumor-rumor itu akan terbantahkan dengan sendirinya ya. Apalagi saya percaya Pak Prabowo Subianto ini orang yang tegas, orang yang punya otoritas, apalagi nanti ketika dia sudah menjadi presiden, ya teman-teman hanya saja memang kan selama ini banyak rumor yang mewarnai politik Indonesia bahwa Presiden Jokowi ini masih akan tetap cawe-cawe karena ada anaknya juga di sana, lalu ingin jadi ketua umum Golkar atau Dewan Pembina Golkar sehingga punya daya tawar untuk melindungi Gibran, mempengaruhi legislatif. Jadi memang banyak sekali rumor yang mewarnai dengan anggapan bahwa Pak Jokowi ini masih ingin cawe-cawe dan tidak pulang ke Solo sesuai omongannya. Tapi ya coba kita simak perdebatan antara Adian Napitupulu, Mas Tato, dan Habibur Rahman ya. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa kita antar elit ini haruslah rukun. Apalagi setelah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi sebagai Menhan 5 tahun terakhir dan kemarin maju dengan putranya beliau, maka hal yang sangat wajar beliau menyampaikan narasi-narasi bahwa memang persatuan itu penting karena itu saling hormat menghormati ya antar elit adalah sebuah keniscayaan. Intinya Pak Prabowo menginginkan ya elit-elit kita ini bersatu karena potensi kita begitu besar untuk diabaikan ya, yang dia bilang kan di awal bahwa berbagai indikator dari berbagai institusi mengatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara besar. Baik. Asal ya elit dan rakyatnya bersatu. Poin saya sebenarnya begini, kalau kita mau melihat secara objektif, nggak ada kok yang menginginkan dan senang ketika presiden dan nanti akan jadi mantan presiden itu ribut. Tidak ada yang nyaman kok. Yang kita bicarakan kan bukan membaca hubungan mereka dalam konteks romantisme. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menurut saya akan baik-baik saja ke depan kalau Pak Prabowo tidak dianggap sebagai petugas Jokowi oleh sekelompok orang. Kalau Pak Prabowo dihormati prerogatifnya sepenuhnya ketika kemudian betul-betul sudah menjadi presiden. Ketika Pak Prabowo membentuk kabinet tidak ada lagi jatah yang namanya mantan presiden karena tidak dikenal dalam konteks tata negara. Ketika Pak Prabowo ingin membuat sebuah kebijakan, dia menempatkan dirinya kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak ada lagi yang ada di atasnya. Itu yang menurut saya ketika ke depan polanya terjadi seperti itu, semua akan senang kok dengan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika mereka bersepakat, Pak Jokowi yang bagus akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo komit tentang program-program yang akan dilanjutkan, tapi berhenti sampai level itu. Bukan kemudian masuk dalam romantisme transaksi nanti ponakannya kah, relawannya kah, komunitas yang dibentuknya kah. Itu yang bisa mengganggu presiden terpilih siapapun itu, dan keberlanjutan itu bukan berubah menjadi sesuatu yang sifatnya positif, tapi akan berubah menjadi kong kali kong yang akan menyandera presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo. Begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah, kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Kongres dipuji, 2022 dibilang sangat cantik, tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu, bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Nah, itu kan tidak ada kepastiannya, tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober, menurut saya maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi, tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen, karena memang itulah mekanisme ketatanegaraan-nya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun, tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah, apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu. Secara konstitusi itu juga tanggal 20 Oktober kewenangan Jokowi selesai.
Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Ya. Dalam situasi itu di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya. Artinya secara konstitusional ya pasti renggang. Bagaimana hubungan secara personal itu urusan mereka ya. Tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu, nggak bisa dipungkiri. Apa yang disampaikan Bung Adian itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan presiden berurusannya dalam konteks perumusan undang-undang tentu dengan fraksi-fraksi di DPR, nggak ada yang salah. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu, nggak bisa kita mengelola negara tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara yang punya pengalaman menyelenggarakan negara, yang punya kapasitas, juga masih punya basis pendukung, mantan presiden. Ada mantan wakil presiden yang punya pengalaman sekudang. Makanya Pak Prabowo kan kemarin mendorong dibentuknya semacam presidential club, di mana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Menurut saya tetap relevan, hubungan baik, pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi presiden dan Pak Jokowi jadi mantan presiden. Nah, kalau komunikasi pasti penting lah untuk semua pihak di bangsa ini ya. Tapi kan begini, situasi sekarang itu kan belum tentu sama dengan pasca 20 Oktober. Kalau kita tanya di sini, kira-kira setelah tanggal 20 Oktober powernya Jokowi hilang berapa persen? 50% ada? 70% ada? Pasti besar hilangnya. Dalam politik itu sederhana. Siapa kamu sehingga ketika saya bergabung dengan dirimu, maka saya akan lebih kuat. Kalau kemudian saya bergabung dengan orang yang sudah kehilangan power, apakah itu menambah kekuatan saya atau menambah beban saya? Politik ini gampang kok ngitungnya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu rumit kita pikirkan gitu loh. Gua siapa, Habib siapa, yang kalau kemudian kita bergabung kita menjadi lebih kuat. Artinya kalau kemudian digabungkan dua kekuatan kita jadi lebih kuat. Nah kalau yang digabungkan satunya akan menguat, satunya melemah, buat apaan gitu loh. Tapi dalam konteks komunikasi ya silakan aja ngobrol bareng, ngopi bareng, nggak apa-apa. Tapi dalam konteks membangun bangsa dengan power, kekuatan politik pasti berubah. Jangan buat dikotomi seakan-akan ada yang rindu terhadap persatuan, ada rindu terhadap keberlanjutan, sisanya nggak mau keberlanjutan, yang sisanya tidak mau persatuan. Tidak. Semua bersepakat mengenai adanya persatuan. Dan mungkin mayoritas menginginkan adanya sesuatu yang berkelanjutan. Katakanlah seperti itu. Tapi jangan menerjemahkan itu secara sesat. Ketika bicara keberlanjutan, simple. Silakan buat komitmen antara mantan presiden dengan calon presiden yang katakanlah di endorse-nya mengenai program apa yang harus diteruskan. Karena publik itu akan merasakan programnya. Kalau diterjemahkan harus nitipin anak saya, itu yang sesat. Itu satu contoh. Misalnya berbicara mengenai persatuan. Sepakat semua pasti pengen ada persatuan. Tapi ketika bicara langsung dibenturkan pada kalau tidak ada persatuan yang diterjemahkan hanya dalam konteks presiden dengan mantan presiden atau antar mantan presiden, seakan-akan negara konflik. Nggak ada urusannya. Kita akui kok. Emangnya komunikasi Ibu Mega dengan Pak SBY bagus atau tidak? Tidak bagus. Apakah publik menjadi konflik? Tidak. Konflik akan terjadi kalau aparat penegak hukum kita bermasalah. Kalau aturan kita dengan gampang diubah-ubah. Kalau kita nggak punya peranata sosial yang dijaga oleh elit-elitnya. Tapi kalau persatuan diterjemahkan dengan bagi-bagi kursi antara mantan presiden dengan presiden yang akan berkuasa, itu yang berbahaya. Itu yang sekarang saya lihat sedang terjadi. Ada sebuah pembenaran atas nama sebuah nilai-nilai yang seakan-akan luhur. Ujung-ujungnya apa sih? Bicara mengenai transaksi politik saja. Poin saya ingin menjaga presiden terpilih loh. Kita sepakat nih, mau dukung 01, 02, 03, Prabowo Gibran harus bekerja dengan baik. Salah satunya adalah kalau kita bersepakat presiden bisa bekerja baik, tidak boleh jadi petugas apapun, termasuk tidak jadi petugas partai. Ya, ini menurut saya diskusi yang sangat penting, ting-ting ya, walaupun tidak panas, tidak sampai adu otot, tapi ini menurut saya diskusi yang sangat penting dan semuanya berniat baik. Bung Habibur Rahman menurut saya hanya menjelaskan pentingnya hubungan dan persatuan, tetapi dijaga oleh Adian dan Mas Tato atau Mas Toto ya, pengamat politik. Jangan sampai relasinya relasi yang membuat Pak Prabowo itu tidak berdaulat. Saya sih percaya Pak Prabowo akan berotoritas dan berdaulat gitu ya, malah kalau kebanyakan orang punya kecemasan terlalu berdaulat dan terlalu berotoritas sehingga menjadi otoriter kan sebenarnya. Tapi saya percaya Pak Prabowo itu punya otoritas dan tidak akan bisa disetir oleh siapapun gitu ya, termasuk rumor yang beredar
akan tetap mengadakan deal-deal-an dan dipengaruhi oleh Presiden Jokowi kebijakannya ke depan. Tapi saya yakin tidak seperti itulah ya. Itu kenapa sudah ada tim yang namanya tim sinkronisasi kalau menurut Bung Habibur Rahman, dan saya pikir itu baik sehingga ada proyek-proyek yang contohnya IKN, ya, jalan, bendungan, apapun yang masih jalan setengah atau di tengah jalan itu selesai dan tahu kapan target diresmikannya gitu. Jadi saya pikir ini debat yang menurut saya semua pihak tuh ingin yang terbaik untuk pemimpin ke depan. Itu yang saya tangkap baik dari Bung Adian, ingin ada batasan yang jelas antara presiden yang terpilih dan yang sudah pensiun, purna tugas, dengan Pak Prabowo. Jadi memang ini menurut saya diskusi yang sangat baik, mengingatkan presiden terpilih agar berdaulat. Kalau masalah dipengaruhi kebijakannya tentu sangat dipengaruhi, kan keberlanjutan, artinya melanjutkan pondasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo, ya teman-teman. Jadi ya ini positif-positif saja sih debatnya, saya tidak menemukan sesuatu yang tidak baik, hanya saja saya tidak setuju dengan presiden klub itu ya. Menurut saya tidak perlu ya, karena, setiap presiden itu kan, apa ya, histori pekerjaan itu di kementerian itu ada semua ya, historinya ya, riwayat pekerjaan itu kan makanya butuh presiden sebenarnya yang manajerialnya juga bagus. Jadi bisa dicek apa yang kurang di tiap kementerian dan yang penting itu eksekusinya, dan tentu yang saya harapkan itu menteri-menterinya diisi oleh orang-orang yang profesional gitu ya, walaupun dia dari partai politik, pilihlah yang terbaik. Jangan seperti ya saya contohkan, netizen tuh banyak kecewa ketika Kominfonya itu Budi Ari. Nah, ini kan membuat netizen juga mempertanyakan, Presiden Jokowi ini kementerian yang sangat penting, kemarin kebocoran data, mentang-mentang ketua projo kok dipilih. Nah, ini kan sebenarnya berpolemik jadinya netizen tuh gitu ya, tidak puas dengan pemilihan itu gitu ya teman-teman. Itu sih kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.